Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep negara dan bangsa. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu badan atau organisasi tertinggi yang mempunyai wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan untuk kepentingan banyak orang, serta mempunyai kewajiban-kewajiban untuk melindungi, menyejahterakan masyarakat yang dinaunginya. Secara global, negara membutuhkan 3 unsur. Yang pertama yaitu warga negara, yang kedua wilayah, dan yang ketiga adalah pemerintah. Adapun macam-macam bentuk negara, yang pertama yaitu negara monarki atau kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar ataupun sultan yang berasal dari garis keturunan keluarga penguasa. Dan yang kedua adalah negara otoriter, yang mana yaitu negara yang kekuasaan politiknya terkonsentrasi oleh satu orang atau golongan ideologi tertentu secara terus-menerus. Dan yang ketiga yaitu negara demokrasi, yaitu negara bentuk pemerintahan yang semua warganya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Dan yang kedua yaitu bangsa. Pengertian bangsa secara politis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama, dan mereka tunduk dalam kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi baik keluar maupun ke dalam. Sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Radiatul Asrina. Paradigma konsep negara dan bangsa. Rashid Ridho, seorang ulama terkemuka Islam yang dianggap paling bertanggung jawab dalam merumuskan konsep negara Islam modern, menyatakan bahwa premis pokok dari konsep negara Islam adalah syariah. Menurut beliau, syariah merupakan sumber hukum paling tinggi. Dalam pandangan Rashid Ridho, syariah harus membutuhkan bantuan kekuasaan untuk tujuan mengimplementasikan, dan mustahil untuk menerapkan hukum Islam tanpa adanya negara Islam. Karena itu, dapat dikatakan bahwa penerapan hukum Islam merupakan satu-satunya kriteria utama yang sangat menentukan untuk membedakan antara suatu negara Islam dengan negara non-Islam. Sedangkan Fazlur Rahman tidak menyatakan secara jelas pendapatnya mengenai konsep Islam mengenai negara, memberikan definisi negara Islam secara fleksibel, tak begitu ketat dengan syarat-syarat tertentu. Fazlur Rahman menilai negara Islam adalah suatu negara yang didirikan atau dihuni oleh umat Islam dalam rangka memenuhi keinginan mereka untuk melaksanakan perintah Allah melalui wahyunya. Tentang bagaimana implementasi penyelenggaraan negara itu, Fazlur Rahman tidak memformat secara baku, tetapi elemen yang paling penting yang harus dimiliki adalah syura sebagai dasarnya. Dengan adanya lembaga syura, itu sudah tentu dibutuhkan ijtihad dari semua pihak yang berkompeten. Dengan demikian, kata Fazlur Rahman, akan sangat mungkin antara satu negara Islam dengan negara Islam yang lain, implementasi syariah Islam akan berbeda. Oleh karena itu, tergantung hasil ijtihad para mujtahid di negara yang bersangkutan. Dari pemahaman dua tokoh di atas menimbulkan perdebatan mengenai hubungan antara agama Islam dan negara oleh para sarjana muslim. Perbedaan pemahaman tentang hubungan ini sesuai dengan setting sosiologis, historis, antropologis, dan intelektual para sarjana tersebut. Hal itu juga dicampur dengan sebagai corakan penafsiran terhadap teks Al-Quran dan Al-Hadis yang dijadikan rujukan utama. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan.
Dalam sebuah hadis dengan sanad dari Abi Nadroh radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya telah bercerita kepadaku seorang sahabat yang mendengar khutbahnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah hari tasyrik beliau bersabda, wahai manusia, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian adalah satu dan Bapak kalian adalah satu. Ingatlah tiada bagi orang Arab lebih utama dari selain Arab, tiada pula orang berkulit merah lebih utama dari kulit hitam. Sebaliknya tiada orang yang lebih utama dari tiada orang kulit hitam lebih utama dari orang berkulit merah, melainkan ketakwaannya. Apakah kalian telah menerima pesan ini? Para sahabat menjawab, kami bersaksi bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan pesan ini. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Al-Hakimi dalam kitab Usul Fatwa Akbarullah, Sahihah Al-Kabir dan kitab Manasik dari Ibnu Al-Jauzi, Sahifah 98-99. Khalifah kedua Sayyidina Umar berkata, saya mampu memperbudak manusia padahal setiap anak-anak yang lahir dari ibu mereka adalah manusia yang berbeda. Dia juga menunjukkan bahwa khalifah manusia adalah menunjukkan kehidupan yang damai tanpa ada permusuhan dan berpecah belah dengan setiap suku bangsa maupun agama. Karena adanya perbedaan itu lahir tatanan kehidupan yang harus dihormati bersama. Inilah maksud dari daulah mu'ahadah wa dunia itu. Namun untuk negara ini ada disebabkan hukum asal fitrah manusia adalah damai. Menurut Yusuf Al-Qadorawi di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 28-59, secara umum kedua ayat tersebut mengajar dan mengangkat bulat-bulat negara, yaitu penguasa umat dan peraturan perundang-undangan. Keduanya merupakan representasi dari ayat-ayat lainnya yang mengharuskan adanya pemimpin yang bisa beri mandat oleh rakyat untuk menjalankan hukum-hukum Allah dengan sebaik-baiknya. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan Rasulullah